Shalom Bapak Ibu Saudara sekalian, bagaimana kabarnya hari ini? Ya, saya doakan semoga Bapak Ibu Saudara sekalian di rumah atau yang sedang beraktivitas mendapatkan kabar yang sukacita, mendapatkan berkat yang sangat berkelimpahan dari Tuhan. Nah, di hari ini mari kita meluangkan waktu sejenak untuk mendengarkan sedikit renungan dari Tuhan untuk kita semua sebagai umatnya. Nah, sebelum kita memulai renungan kita pada hari ini, marilah kita bersatu di dalam doa terlebih dahulu. Tuhan yang bertata di kerajaan surga, kami mengucap puji syukur untuk segala rahmat perlindungan-Mu atas segala aktivitas yang kami lakukan. Kami dapat kembali bertemu, kami dapat kembali mendengarkan sedikit renungan-Mu pada hari ini, Tuhan. Tuhan, kiranya Engkau pakai hamba-Mu yang akan menyampaikan renungan-Mu ini, agar apa yang diucapkannya hanya datang dari-Mu saja, dan apa yang keluar dari mulut hamba-Mu ini, Tuhan, dapat menjadi bekal bagi kami umat-Mu untuk menghadapi kehidupan dunia yang semakin tidak menentu ini, Tuhan. Berfirmanlah ya Tuhan, kami siap untuk mendengarkan. Amin. Nah, Bapak Ibu Saudara sekalian, bacaan kita hari ini terambil dari Injil Matius pasal yang ke-18 ayat 6 sampai 9. Injil Matius pasal 18 ayat 6 sampai 9. Demikian bunyinya. Siapa yang menyesatkan orang? Tetapi barang siapa menyesatkan salah satu dari anak-anak kecil ini yang percaya kepadaku, lebih baik baginya jika sebuah batu kilangan diikatkan pada lehernya, lalu ia ditenggelamkan ke dalam laut. Celakalah dunia dengan segala penyesatannya. Memang penyesatan harus ada, tetapi celakalah orang yang mengadakannya. Jika tanganmu atau kakimu menyesatkan engkau, penggalah dan buanglah itu. Karena lebih baik bagimu masuk ke dalam hidup dengan tangan kudung atau timpang, daripada dengan tangan utuh dan kedua kakimu dicampakkan ke dalam api kekal. Dan jika matamu menyesatkan engkau, cungkilah dan buanglah itu. Karena lebih baik bagimu masuk ke dalam hidup dengan bermata satu, daripada dicampakkan ke dalam api neraka dengan bermata dua. Demikian bacaan kita hari ini. Berbahagialah bagi kita yang senantiasa membaca dan merenungkan firman-Nya. Nah, Bapak Ibu Saudara sekalian, kalau kita rasakan, kalau kita amati lebih dalam lagi, akhir-akhir ini yang namanya penyesatan itu ternyata lebih kencang daripada sebelum-sebelumnya. Apalagi ditambah dengan banyaknya teknologi. Semua bisa diakses via online, baik itu TikTok, Instagram Reels maupun YouTube. Semua bisa diakses dengan hal itu. Pembelajaran seperti apapun kita bisa mendapatkannya dari aplikasi-aplikasi tersebut. Akan tetapi, apakah pembelajaran yang kita terima ini, yang kita lihat ini, baik dari TikTok, dari Instagram, ataupun dari YouTube, ataupun sosial media yang lain, itu adalah pembelajaran yang baik untuk diri kita? Oh, tentu saja tidak semuanya baik untuk kita. Jadi, bagaimana caranya kita bisa tahu apakah ini baik atau tidak bagi kita? Jika kita menerima sebuah pembelajaran, kita menerima sebuah informasi, dan kalau memang itu informasi valid, pembelajaran itu valid, itu adalah informasi yang sebenarnya. Tapi kalau ternyata informasi itu tidak valid, kita cari di media lain, ternyata beritanya simpang siur, wah, itu bisa jadi informasinya yang menyesatkan, atau bisa disebut dengan hoax. Nah, dengan kemajuan teknologi sekarang yang sangat bagus akhir-akhir ini, hoax sering kali
kita jumpai. Banyak orang yang tanpa kita sadari termakan hoaks itu. Lalu apakah yang jahat teknologinya atau pelaku yang membuat hoaks? Nah, dari bacaan kita ini kita dapat menyadari bahwa memang penyesatan itu boleh terjadi, hoaks itu bisa terjadi. Tapi celakalah bagi si penyebab penyesatan ini atau penyebab penyebaran hoaks ini. Mereka mengalami celaka karena apa yang mereka katakan, apa yang dikatakan itu tidak seketika mereka terima hasilnya, tapi akan diterima ketika di masa yang akan datang. Demikian juga kita sebagai umat Tuhan, tentunya kita yang sudah memiliki contoh hidup seperti Yesus Kristus yang rela mengorbankan dirinya bagi kita di atas kayu salib ini. Kita sudah mendapatkan contoh hidup seperti itu, tapi apakah kita tetap akan berlaku sesat? Yesus sendiri semasa hidupnya, Tuhan kita ini semasa hidupnya di dunia, di bumi, Ia meluruskan tradisi yang disesatkan oleh ahli-ahli Taurat, orang-orang Farisi, orang-orang Saduki. Hingga akhirnya dia menerima cemooh dan diasingkan dan dibenci oleh orang-orang tersebut. Tapi Tuhan kita Yesus Kristus ini tetap melakukan itu. Dia tetap mengajarkan hal yang benar, dia tetap memberikan informasi yang benar, dia tetap memberikan contoh yang baik untuk orang-orang yang senantiasa turut serta di dalam perjalanan. Nah, kita sebagai manusia, kita sebagai umat Tuhan yang sudah diselamatkan ini, yang sudah ditebus ini, jangan sampai kita berlaku seperti orang-orang Farisi, orang-orang Saduki. Kita tahu nih informasi yang sebenarnya itu seperti apa. Kita tahu nih pengajaran yang sebenarnya itu seperti apa. Di dalam Alkitab ini kita tahu. Kita paham apa yang kita baca. Tapi ketika kita menyampaikan ke orang lain, tetapi ketika kita mencoba mempraktekkannya, malah berbanding terbalik dari apa yang ada di dalam Alkitab ini. Ya, memang manusia itu tidak bisa lepas dari tabiatnya. Manusia itu enggak selamanya selalu melakukan hal yang benar. Kita dapat mengerti itu karena kita memiliki keterbatasan. Kita ingin menyuarakan hal yang benar di tempat kerjaan kita, tapi takut dipecat. Kita ingin menyuarakan hal yang benar di komunitas kita, kita takut dikucilkan. Bahkan di dalam kehidupan berkeluarga, di dalam kehidupan berasmara, kita ingin menyuarakan hal yang benar nih pada pasangan kita, kepada keluarga kita. Tapi kita takut kehilangan mereka. Inilah yang menjadi kelemahan bagi manusia. Ketakutan yang ada di dalam diri manusia ini, sehingga tanpa kita sadari sebagai manusia, kita juga melakukan penyesatan itu. Yang mungkin bukan penyesatan yang berat, bukan memberikan dampak yang berat, tapi meskipun dampak yang diakibatkan dari penyesatan yang kita lakukan ini kecil, ya memang sangat kecil, tapi itu juga berpengaruh bagi kita. Dan bacaan kita hari ini, kita diberitahu bahwa jika tangan atau kakimu menyesatkan engkau, penggalah itu. Daripada lebih baik kamu hidup dengan anggota badan yang tidak lengkap, tapi kamu masuk ke dalam surga, daripada kamu hidup dengan anggota badan yang lengkap, tapi kamu dicampakkan ke api neraka. Begitu juga di dalam sebuah keluarga, begitu juga di dalam sebuah pekerjaan. Lebih baik kamu hidup tanpa harus bekerja di tempat yang tidak sesuai dengan aturan yang sudah ada di dalam perusahaan itu,
tapi kamu tetap bekerja di situ, atau kita semua harus keluar dari pekerjaan itu karena kita menyuarakan aturan tersebut, lebih baik kita keluar saja. Kita menyuarakan aturan yang betul itu seperti ini loh Pak, seperti ini loh Bu, peraturan di perusahaan itu seperti ini. Nah kok malah kita belokkan? Ya meskipun endingnya kita tahu bakal dipecat, tapi kita sudah menyuarakan itu, sehingga kita tidak terbebani lebih berat lagi dari tempat kerja kita. Atau mungkin ketika di dalam sebuah keluarga kita tahu anak kita melakukan hal yang tidak baik, kita tahu pasangan kita melakukan hal yang tidak baik, ya kita ingatkan, daripada kita biarkan ujung-ujungnya malah jatuh ke arah mereka tersesat, mereka dan menyesatkan orang lain. Kita juga yang akan menerima ganjarannya dari Tuhan. Tuhan Yesus pernah berkata bahwa jika kamu mengetahui saudaramu berbuat jahat, berbuat buruk, tegurlah dia, maka kamu sudah menyelamatkan jiwamu. Jika saudaramu itu sudah kamu tegur tapi dia tetap masa bodoh dengan teguranmu itu, maka itu sudah menjadi urusannya dengan Tuhan kita. Jadi kita sebagai manusia, kita sebagai kepala keluarga, sebagai pasangan, mungkin sebagai anak juga, kita bisa menegur apabila keluarga kita melakukan hal yang tidak baik, hal yang tidak benar. Cukup kita tegur aja sekali, 2 kali, 3 kali. Ya kita selalu tegur agar mereka nggak melakukan hal itu lagi, sehingga kita bisa menyelamatkan diri kita, dan kita juga bisa menyelamatkan anggota keluarga kita, menyelamatkan saudara kita, menyelamatkan teman-teman kita, orang-orang di sekitar kita. Tapi kalau memang mereka nggak mau ditegur, mereka merasa bahwa apa yang mereka lakukan benar, nah itu sudah menjadi urusan mereka dengan Tuhan. Jadi kita sebagai umat Tuhan, jangan sampai kita menyesatkan orang lain, ataupun kita tersesat karena orang lain di dalam perjalanan atau perjalanan hidup kita ini, hingga nanti kita kembali ke rumah Tuhan yang bakal. Mari kita kembali bersatu di dalam doa. Tuhan yang bertata di kerajaan surga, kami mengucap syukur untuk renungan yang kami terima hari ini. Tuhan, kami menyadari bahwa kami adalah manusia yang terbatas. Kami menyadari bahwa Engkau telah memberikan contoh hidup melalui diri Yesus Kristus sebagai pedoman kami, tapi kami sering lalai karena sifat kemanusiaan kami. Tanpa kami sadari di keseharian kami sering menyesatkan orang-orang di sekitar kami. Atau mungkin kami juga tersesat dan akhirnya membawa orang lain juga ikut tersesat. Ya Tuhan, tolong ampuni kami. Ya Tuhan, tolong bimbing kami. Tolong tuntun langkah kami Tuhan. Tolong buka pikiran kami agar kami dapat mengerti mana yang benar, mana yang tidak. Kami dapat memahami apa yang baik, apa yang tidak, sehingga kami dapat menyelamatkan orang-orang di sekitar kami. Kami dapat menyelamatkan orang-orang yang kami sayangi, dan juga dapat menyelamatkan jiwa kami sesuai apa yang sudah Engkau katakan melalui diri Yesus Kristus Tuhan. Sebentar lagi kami juga akan lanjutkan aktivitas kami masing-masing Tuhan. Ya Tuhan, tolong bimbing kami, jagai, lindungi kami dalam aktivitas kami berikutnya. Ya, dalam nama saja Tuhan kami panjatkan doa ucapan syukur kami ini ke dalam tangan. Amin.